Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Secara khusus saya akan baca ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Firman-Nya berkata demikian. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil." Demikianlah kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan berproses untuk kita mengatakan kebenaran, mengajarkan kebenaran dengan pikiran yang sehat, dengan akal yang sehat, bukan dengan emosi, bukan dengan pikiran yang bodoh, bukan dengan pikiran yang tidak punya pengetahuan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Makanya dalam ayat 25 dia berkata, tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Itu juga yang harusnya kita buat, kita lakukan dalam kita berapologet, tetapi juga dalam kita mengajarkan kebenaran ataupun mengatakan kebenaran. Kita belajar untuk mengatakannya dengan pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat artinya bahwa kita menyampaikan kebenaran itu secara terus terang, apa adanya. Dalam ayat 26, Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Jadi, mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat artinya bahwa kita berbicara secara terus terang, apa adanya. Tidak menyembunyikan sesuatu, tidak mereka-reka sesuatu, tidak. Tapi kita mengatakannya dengan apa adanya. Dan untuk kita bisa mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat, maka kita harus mengetahui kebenaran itu dengan baik, dengan benar, dengan dalam, dengan komprehensif. Makanya Raja Festus berkata kepada Paulus, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Jadi Festus melihat bagaimana pengetahuan yang luar biasa yang dimiliki oleh Paulus. Sampai dia berkata, "Engkau gila karena ilmumu yang banyak." Tapi sesungguhnya bukan karena dia gila, tapi dia mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat, dengan pikiran yang memiliki pengetahuan. Lain kali kita berbicara tapi ilmu kita terlalu dangkal. Lain kali kita mengatakan kebenaran dengan pengetahuan kita yang sangat pas-pasan. Karena itu mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat, itu berarti bahwa kita mengatakannya dengan memiliki pengetahuan yang memadai. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat? Apa yang melatar belakanginya, apa yang menjadi dasarnya, apa yang menjadi alasannya? Saya melihat ada dua alasan penting kenapa kita harus mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Ayat 27 dan 28. "Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Di sini kita melihat suatu cara yang efektif dalam menanamkan kebenaran.
Sampai seorang Raja Agripa pun dia berkata, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dengan kata lain bahwa mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat, kita harus mengatakannya begitu karena itu cara yang efektif dalam menanamkan suatu kebenaran. Jadi menanamkan kebenaran itu harus dengan pikiran yang sehat. Tidak dengan pikiran yang tidak sehat. Tidak dengan pikiran yang penuh kebencian, dendam, menghina ataupun mencaci maki kepercayaan orang lain. Bukan begitu caranya. Kita harus mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat karena itu cara yang efektif dalam menanamkan kebenaran. Yang kedua, kenapa kita harus mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat? Ayat 30 sampai 32. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Ayat 30 sampai 32 ini menjelaskan bagaimana mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat karena itu yang membuat orang berespon dengan positif. Itu yang membuat orang menanggapinya dengan positif. Tapi kalau kita mengatakan kebenaran dengan pikiran yang tidak sehat, maka orang juga akan meresponnya dengan negatif. Sama, kita melihat bagaimana Paulus mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat, yang membuat orang lain juga meresponinya dengan sesuatu yang positif. Jadi kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya dalam hal berapologet, dalam hal melakukan pembelaan iman, ataupun dalam hal mengajarkan kebenaran, mengatakan kebenaran. Kita belajar untuk mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat, dengan akal yang sehat. Maka saya percaya itu akan memberi respon yang positif terhadap apa yang kita katakan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, mengajar kami, mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Karena itu cara yang efektif dalam menanamkan kebenaran. Karena itu yang membuat orang bisa berespon dengan positif terhadap apa yang kami katakan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.